Soal seperti ini bisa kita selesaikan hanya dalam waktu 10 detik. Jika teman-teman penasaran, sabar, ikuti terus dan simak baik-baik penjelasan berikut ini, maka teman-teman juga pasti bisa. Hal terpenting adalah memahami konsepnya terlebih dahulu. Di video ini kita bahas kisi-kisi nomor 2 tentang operasi hitung bilangan bulat. So, simak terus dan pahami baik-baik penjelasan berikut ini, maka 10 menit lagi teman-teman juga pasti bisa. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Menurut kisi-kisi yang akan Hafid baca, soal tentang operasi hitung bilangan bulat akan keluar di soal USBN di 2 nomor, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Bedanya, di nomor 2 soalnya adalah tentang operasi hitung biasa, seperti yang akan kita bahas berikut. Sedangkan untuk soal nomor 3 tentang aplikasi bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa sih? Contohnya yang seperti ini, dimana disitu kan ada tanda negatifnya, negatif 27, negatif 3, negatif 9. Jadi ada tanda negatif, tanda positif gitu. Itu bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan juga ada operasi hitung campuran. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dalam satu soal yang sama. Soal seperti ini yang biasanya keluar di nomor 2 USBN besok. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Ada sebuah rumus kata Kakang Hafid. Supaya mudah diingat-ingat ya. Jika teman-teman melihat tanda negatif di soal, maka katakan dalam hati hutang. Jadi ketika ada tanda negatif, katakan dalam hati hutang. Tapi ketika teman-teman melihat tanda positif atau nggak ada tanda negatifnya gitu, tanpa tanda, maka katakan aku punya, nyong duwe. Itu ya, sebagai contoh, misal negatif 5 ditambah negatif 3, maka dalam hati adalah aku hutang 5, kemudian hutang 3. Udah hutang 5 terus utang lagi 3, jadinya 5 tambah 3 8, berarti udah hutang 5 terus utang 3 lagi, jadi hutang 8. Utang itu kan negatif ya, jadi jawabannya negatif 8. Itu teman-teman. Yang kedua, contoh yang kedua, 13 ditambah negatif 3. 13 itu kan tandanya positif ya, berarti aku punya 13 tapi utang 3. Aku punya 13 tapi utang 3. Berarti yang 3 buat nyaur utang ya 13 dikurangi 3, maka sisanya aku tinggal punya 10, maka jawabannya adalah 10. Gampangan ya. Contoh yang ketiga, negatif 3 ditambah 8, maka kita utang 3 tapi punya 8. Kita punya 8, utangnya 3, itu 8 kurang 3, jadi kita punya 5, sisanya 5 ya. Gitu teman-teman. Sekarang yang pengurangan, sebenarnya nggak beda jauh ya, penjumlahan sama pengurangan. Kita coba lihat bedanya di mana. Masih sama seperti tadi, jika kita lihat tanda negatif, kita hutang. Ketika nggak ada tandanya alias positif, maka aku punya. Ada kata Kakang Hafid yang kedua, yaitu negatif itu nggak suka sebelahan sama negatif. Jadi kalau negatif sebelahan sama negatif itu bawaannya pengen ribut terus gitu. Pokoknya nggak suka sebelahan mereka, mungkin rebutan makanan. Contohnya nomor 1, 12 dikurangi negatif 7. Nah disitu kan ada negatif sebelahan ya, walaupun sebenarnya itu tanda pengurangan, tapi sebenarnya tanda pengurangan sama negatif itu
punya sifat yang sama, jadi bisa dianggap itu negatif. Jadi negatifnya sebelahan, dia nggak suka sebelahan, maka karena nggak suka sebelahan, tanda negatif yang sebelahan itu berubah kayak Power Ranger gitu, berubah jadi positif. Kok bisa ya berubah ya? Kenapa coba? Karena negatif dikalikan negatif positif, ingat kan ya? Nah, maka 12 dikurangi negatif 7, negatif sebelahan berubah jadi positif, jadinya 12 ditambah 7 sampai dengan 19. Itu teman-teman, Kang Hafid itu membuat seperti ini supaya mudah diingat aja teman-teman. Intinya itu sama aja kayak yang teman-teman pelajari di sekolah, cuman dibuat sebisa mungkin ya mudah diingat lah, semoga. Soal nomor 2, hasil dari negatif 20 dikurangi dalam kurung negatif 41. Nah, itu kan negatif 20, terus ada negatif yang sebelahan lagi. Ya kayak tadi, negatif yang sebelahan berubah jadi positif, maka itu bisa kita tulis ulang menjadi negatif 20 ditambah 41. Nah, kalau udah gini, kita kayak yang tadi awal, utang 20, terus aku punya 41, utang 20, berarti 41 kurangi 20, sisanya tinggal 21. Itu yang ketiga. Sekarang gini, negatif 6 dikurangi 8. Kalau gini kan nggak ada yang negatif sebelahan, jadi yang itu udah nggak perang. Sekarang negatif 6 dikurangi 8, min 6 min 8, utang 6 terus utang 8, utang 6 utang 8, utangnya makin banyak. Utang terus ya, utang 6 utang 8, jadinya sama dengan negatif 6 tambah 8, jadi utang 14. Udah utang 6 utang 8, jadinya utang 14, utangnya tambahin. Itu teman-teman, untuk pengurangan seperti itu. Sekarang gimana kalau perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian sama dalam pengerjaannya, jadi saya Kang Hafid gabungkan. Teman-teman pasti ingat kalau ini nih, positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif. Kalau kita lihat dari keempat ini, itu sebenarnya kalau dia itu ketemu sama sesamanya, salah tulis, sesama artinya kalau positif positif, negatif negatif gitu ya, maka hasilnya positif. Positif kali positif kan positif, negatif kali negatif kan positif. Kalau ketemu sesama itu hasilnya positif. Itu bayanginnya kayak misal ini ada sesama nih, laki-laki ketemu laki-laki, pasti yang diobrolin positif gitu. Terus cewek ketemu cewek kan sama cewek, ya yang diobrolin mungkin positif. Tapi kalau ketemunya lawan jenis, positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya negatif. Ini makanya jangan suka lawan jenis berdua. Kalau ketemu lawan jenis hasilnya nggak jelas banget ya, biar mudah dipahami aja. Begitu juga dengan pembagian, sama. Kalau positif bagi positif, positif, negatif bagi negatif, positif. Kalau lawan jenis hasilnya negatif. Itu. Sekarang langsung contoh soal nomor 1, 4 dikali negatif 6. Ini kan positif kali negatif, maka hasilnya negatif karena lawan jenis. Positif kali negatif negatif, maka hasilnya negatif. Dari 4 kali 6 berapa? 24, berarti hasilnya negatif 24 gitu. Contoh selanjutnya, negatif kali negatif, negatif 5 kali negatif 3, negatif kali negatif sesama jenis, hasilnya positif. Maka 5 kali 3 15, hasilnya 15, positif 15. Ya, contoh yang ketiga, negatif 40 dibagi 4, negatif bagi positif, maka
lawan jenis negatif. 40 bagi 4 hasilnya 10, maka jawabannya negatif 10. Cepat ya? Iya, karena masih pendek soalnya. Contoh yang keempat, negatif 14 dibagi negatif 7. Negatif bagi negatif positif, maka 14 bagi 7 2, maka jawabannya adalah positif 2. Sekarang operasi campuran. Apa sih operasi campuran? Ya ketika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menjadi ini satu, itu entah mana yang dipakai, pokoknya campur-campur gitu, kayak adonan. Ada kata Kakang Afid lagi nih, bahwa kita harus mengingat kembali ketika operasi campuran, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita harus mengingat kembali urutan pengerjaan seperti materi bilangan baca sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat materinya, ya nih, klik di sini. Dengerin dulu materinya biar ingat. Kurang lebih itu seperti ini. Yang kerjakan pertama dalam kurung, baru perkalian, pembagian, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan. Pertama ini baru, kalau nggak ada ya langsung ini, kalau baru ini, pokoknya urutannya gini lah. Kalau penasaran atau belum paham, lihat video yang sebelumnya. Ya, contoh di sini dari contoh ini negatif 20 kurangi 3 dikali negatif 4. Nah, di sini kan ada tanda pengurangan dan perkalian. Yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian dulu. Jadi yang dikerjakan dulu adalah 3 dikali negatif 4. Positif kali negatif apaan? Negatif. Negatif 12. Maka kita tulis ulang, negatif 20 dikurangi negatif 20 dikurangi negatif 12. Nah, sekarang kan tinggal ini ya. Kita lihat ada negatif sebelahan. Nah, sebelahan kan nggak suka ya berubah jadi positif, maka negatif 20 ditambah 12. Nah, kalau udah sampai sini, utang 20, aku punya 12, aku cuma punya 12, padahal utangnya 20. Berarti kalau buat ini semua, aku masih punya utang 8. Jawabannya negatif 8. Ya, selanjutnya yang contoh nomor 2. Ini yang tadi ya, di awal, soal yang di awal tadi yang aku bilang 10 detik. Beneran 10 detik nggak? Kalau nggak percaya buktiin aja. Tapi karena aku harus menjelaskan, jadi ini mungkin lebih dari 10 detik kan, sambil ngomong itu cuma ngerjainnya cukup. Negatif 27 dikurangi 18 dibagi dalam kurung negatif 3 ditambah negatif 9. Nah, ada tanda pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Maka yang dikerjakan dulu adalah pembagian dulu. Berarti 18 dibagi negatif 3, positif dibagi negatif tuh 18 bagi 3 6, berarti negatif 6. Berarti kita tulis ulang jadinya gimana? Negatif 27 dikurangi ini kita turunin, ini kan kita kerjain dulu tadi, hasilnya negatif 6, ini kita turunin plus negatif 9 gitu ya. Nah, sekarang tinggal tanda pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan setara. Maka yang dikerjakan dulu adalah yang kiri dulu atau yang depan dulu. Yang paling sini. Jadi yang dengan pengurangan. Min 27 dikurangi min 6. Ada negatif sebelahan. Berarti nggak suka jadi positif ya. Jadi tulis ulang, jadi min 27 ditambah 6, utang 27 tambah 6, berarti utangnya tinggal 21. Berarti utang 21 dia turunin tambah 9, utang 21 ditambah utang 9, utang banget ya. Begitulah teman-teman operasi hitung bulan bulat yang kira-kira muncul di soal nomor 2.
Untuk variasi soal yang lebih variatif, nanti akan Kang Hafid buatkan di video yang selanjutnya. Soal pembahasan, terus prediksi soalnya bagaimana. Kira-kira begitu belajar kita untuk mengerjakan operasi hitung bilangan bulat, untuk mempersiapkan USBN atau ujian nasional atau apalah gitu ya. Semoga teman-teman paham. Bagaimana teman-teman penjelasannya? Mudah dipahami kan? Ingat kata Kakang Hafid ya. Apa aja tadi? Hutang, aku punya, negatif nggak suka sebelahan, dan lain-lain. Untuk lebih paham, ulangi lagi video ini sampai teman-teman benar-benar paham. Kemudian kerjakan PR ini. Pembahasan PR akan ada di video selanjutnya. Percaya dan yakin kamu bisa. Terus berusaha, berdoa, klik subscribe, klik lonceng. Semoga Allah mengabulkan. Amin. Sekian, salam Kakang Hafid.